Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual di kajian pengajian Prancis, kajian hari Rabu. Salawat beserta salam kita panjatkan. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada narasumber kami, Pak Ustadz Aib Syaifuddin Syahida, dan selamat datang kepada sahabat semua yang telah bergabung di kajian pagi ini. Kajian pagi ini bertema keutamaan bulan Sya'ban yang penuh kemuliaan dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillah, tur nuhun Teh Desi untuk membuka kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum juga untuk Ustadz Aib yang selalu setia memberikan kajian di majelis pengajian Prancis ini, juga kepada semua yang selalu ikut, para anggota dan juga partisipasi lainnya. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai keutamaan bulan Sya'ban yang penuh kemuliaan. Sebenarnya banyak yang mengaitkan bulan Sya'ban ini dengan dekatnya bulan Ramadan, tapi banyak juga yang lupa kalau ternyata bulan Sya'ban ini ternyata banyak memberikan manfaat. Nah, supaya kita tidak terlepas dari berbagai manfaat ini, bagaimana, apa saja utamanya, dan mungkin ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan secara sunnah. Langsung saja kita kepada Ustadz Aib. Mangga Ustadz Aib, waktunya 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa nabiyyan wa Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan termasuk hamba-Nya yang senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan menjadi lebih baik dan juga menikmati berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang memasuki bulan Sya'ban, dan ketika berbicara tentang bulan sebenarnya berkaitan dengan kehidupan. Karena kehidupan yang kita rasakan adanya perhitungan dari mulai detik, kemudian menit, kemudian berubah menjadi jam, hari, kemudian pekan ataupun minggu, bulan, tahun, dan begitulah hakikatnya kehidupan kita. Hidup itu adalah berkait dengan waktu. Maka dalam sebuah keterangan disebutkan, ketika hari itu ada, sebenarnya dia menyeru dan menyampaikan kepada manusia, ana yaumun jadid,
saya adalah hari yang baru. Dan saya tidak akan kembali sampai hari kiamat. Bisa jadi memang sama nama harinya, Rabu pekan ini dengan Rabu pekan kemarin. Tetapi hakikatnya adalah berbeda. Namanya boleh sama, tetapi hakikat daripada waktu itu adalah bagaimana kehidupan kita. Jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, maka kita bersyukur karena Allah masih memberikan waktu kita bisa sampai di bulan Sya'ban tahun sekarang 1434 ya Hijriyah. Nah, maka bagaimana kita mengisi kehidupan ini lebih berkah dan lebih bermakna? Maka di bulan Sya'ban ini yang penuh kemuliaan, tentunya kita ingin sama-sama mendapatkan kemuliaan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena pada hakikatnya manusia itu hidupnya harus mulia. Ish kariman, hiduplah mulia. Maka jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bulan Sya'ban ini kita lewati dengan berbagai kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 di bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah semuanya 12 bulan, sama halnya dengan bulan Masehi. Ya. Dan tentunya nama-nama di bulan Hijriyah ini minimal kita tahu namanya bulan Hijriyah itu. Ya. Jangan sampai ketika kita mengecek anak-anak suruh menyebutkan nama bulan di dalam Islam, ada kalanya lupa gitu kan. Kalau menyebutkan bulan Masehi lancar. Nah, Sya'ban ini adalah nama di bulan Hijriyah, bulan yang ke-8. Setelah yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, sama Zulhijjah, 12 bulan. Nah, bagaimana kita mengisi di bulan Sya'ban ini? Karena dari berbagai keterangan memang ini adalah bulan yang mulia sebelum memasuki Ramadan, dan kita senantiasa berdoa supaya diberikan keberkahan. Nah, jamaah sekalian, maka kita tentunya sebagai hamba Allah, orang yang beriman, yang menginginkan kebaikan, ya, kita perbanyak ibadah agar kita mendapatkan keberkahan. Ketika kita mendengar kata ibadah, memang kebanyakan orang teringat hanyalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Salat, ataupun mungkin juga tilawah Al-Quran, ataupun juga yang berhubungan dengan sesama manusia, infak, sedekah, dan yang lain. Nah, maka inilah sebenarnya inti bagaimana kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Az-Zariyat, dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka bagaimana semua kehidupan kita menjadi ibadah? Nah, maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ibadah itu sebuah nama yang mencakup apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan zahir ataupun amalan batin. Maka semua aktivitas kita bernilai ibadah ketika diniatkannya baik, dan tentunya juga di dalam kebaikan. Ya. Dalam artian seorang muslim yang baik, muslimah yang baik yang beribadah, dia melakukan kebaikan, dan tentunya salah satu cirinya adalah kebaikan itu
bermanfaat dan juga tidak mencelakakan orang lain. Jadi perbanyak ibadah supaya hidup kita banyak mendapatkan keberkahan. Keberkahan ini memang sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan. Di dalam apapun. Maka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwa keberkahan itu, barokah, berkah, itu adalah langgengnya kebaikan. Ataupun bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Ya, bisa diartikan kedua-duanya. Langgeng ataupun bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Dan menurut Imam An-Nawawi, ya, makna berkah adalah kebaikan yang banyak dan juga abadi. Maka para ulama menjelaskan bagaimana keberkahan ini sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah. Mencakup dalam berbagai hal. Berkah secara material, spiritual, keamanan, ketenangan, kesehatan, ya, harta, dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu aktivitas, maka bertambah kebaikan. Bisa dikatakan bahwa keberkahan ini adalah dampak positif dari yang dikerjakan. Tentunya semuanya dengan izin Allah. Nah, maka inilah keberkahan yang kita inginkan di dalam segala hal. Kita ingin setiap kita, ibu-ibu, teteh-teteh yang sudah berkeluarga dengan keadaan barokah. Ya. Anak-anak yang Allah titipkan, generasi mendatangkan keberkahan. Ya. Kemudian aktivitas pekerjaan yang dilakukan mendatangkan keberkahan, mendatangkan keselamatan. Ya. Semuanya di dalam mendapatkan keberkahan. Jadi kita perbanyak nilai kebaikan, perbanyak ibadah dalam rangka mengharapkan ridho dan kasih sayang juga cinta Allah. Tentunya kita pun ingin mendapatkan banyak keberkahan di dalam berbagai hal. Dan jamaah sekalian, maka di bulan Sya'ban ini, ya, bagaimana bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya kita melewati bulan ini tadi ingin mendapatkan keberkahan dalam berbagai hal, juga bulannya bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita harapkan semakin sempurna keberkahan itu kita dapatkan di bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza dakhala Rajab, diawali dengan bulan Rajab, ya, berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau di hadis ini adalah wa barik lana fi Ramadan. Ya. Jadi ingin keberkahan mulai di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya. Karena bagaimana keberkahan ini kita dapatkan? Ya, tentunya kita dengan mengharapkan ridho Allah dan juga senantiasa berdoa kepada Allah. Bagaimana doa ini diajarkan dan senantiasa dilantunkan oleh orang-orang yang soleh. Kita pun sama. Supaya mendapatkan keberkahan di bulan ini tentunya. Ya. Di bulan Rajab, juga bulan Sya'ban, sampai kita rindu bertemu Ramadan. Ya, sekarang sudah tanggal 6 ya, bulan Syawal ini Lebaran, bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban, maka sekitar 24 hari lagi kita insya Allah sampai semuanya dengan sehat ke bulan Ramadan. Ya. Maka doa ini bagaimana yang diajarkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, bagaimana kita ingin keberkahan di bulan ini dan sampai kepada bulan Ramadan. Ya, kita dengan membacatkan doa ini sehingga kita termotivasi untuk terus melakukan berbagai kebaikan supaya di dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan.
Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, tentunya juga di bulan ini di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa besar kemungkinan bisa dikabulkannya hajat ataupun keinginan, kebutuhan kita. Dalam sebuah hadis yang dari Abu Thalib, beliau menyampaikan, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, jadi di bulan ini, bulan Sya'ban, makanya ada pertengahannya, kalau dalam bahasa Arabnya disebut nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban, maka qiyamul lail, salat malam pada malam harinya. Faqumu lailaha wasumu naharaha, dan siang harinya berpuasa, puasa sunnah. Fa inna Allah yanzilu fiha liwurubi syamsi ila sama'i dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu turun pada malam itu ke langit paling bawah, ke langit dunia, ketika terbenamnya, mulai terbenamnya matahari, kemudian menyeru, adakah orang yang meminta maaf kepadaku, maka diampuni. Adakah yang meminta rezeki, fa'arzuqhu, kata Allah, diberikan rezeki. Dan adapun apakah ada orang yang sakit kemudian meminta kesembuhan, Allah sembuh. Dan itu sampai terbitnya fajar. Jadi bagaimana waktu fajar ini luar biasa. Makanya sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang tidak Rasul tinggalkan. Itu adalah waktu yang istimewa. Kemudian sebelumnya kan ada waktu sahur. Bagaimana nanti kita Ramadan itu melakukan sahur. Ya. Sahur adalah waktu yang begitu istimewa. Bagaimana orang-orang soleh sebelum kita mengajarkan kepada kita untuk banyak bermunajat kepada Allah. Jadi besar kemungkinan dikabulkannya hajat karena di bulan ini ada pertengahan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, dan dalam keterangan ini disebutkan malamnya melakukan sholat malam qiyamul lail, kemudian siangnya berpuasa sunnah, dan Allah menyeru. Ya, Allah menyeru, tentunya Allah itu adalah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya, berbeda dengan manusia. Maka bagaimana kesempatan ini kita gunakan? Ya, kita berbuat banyak kebaikan. Kalau di malamnya berarti untuk bermunajat kepada Allah, sehingga hajat, keinginan, kebutuhan kita bisa dikabulkan. Tentunya kita sebagai manusia, tentunya banyak hajat, banyak keinginan, banyak cita-cita. Maka semuanya bisa terlaksana dengan izin Allah, dan kita meminta, dan tentunya dengan beribadah tadi, karena ketika kita bisa beribadah dengan maksimal, tentunya juga keberkahan kita harapkan. Nah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan insya Allah. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, maka bagaimana di bulan Sya'ban ini kita banyak bermunajat kepada Allah, ya, semakin dekat dengan Allah, ya, maka kita semakin banyak mendapatkan kebaikan. Di bulan ini pun, dari berbagai keterangan bahwa diturunkannya ayat perintah tentang sholawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah. Salawat ini memang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan sholat kepada hambanya, aqimus sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat,
Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allah tidak ibadah haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, sebelumnya disebutkan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah pun bersolawat. Jadi bagaimana solawat ini kita senantiasa langgengkan solawat kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terlebih di bulan ini karena dalam berbagai riwayat bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya ayat perintah tentang sholawat. Maka ini sebagai sebuah gambaran di bulan ini ketika banyak mengucapkan sholawat, kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat yang senantiasa kita panjatkan di akhir ataupun dalam tahiyat. Ya. Maka bagaimana diturunkan ayat perintah tentang salawat ini? Tentunya kita banyak membaca salawat di bulan ini mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Ya. Salawat yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dan sekarang banyak versinya. Ya. Dan sampai didendangkan dengan irama, dengan nada supaya orang banyak membaca salawat. Ya. Yang paling pendek, yang paling simpel Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Paling cuma berapa detik gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad 3 detik. 1 menit 60 detik. Ya. Berarti kalau membaca salawat yang pendek tadi 3 detik, 60 dibagi 3, 1 menit sudah membaca 20 salawat. Jadi peluang banyak kebaikan untuk kita terus bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, maka bagaimana di bulan ini kita banyak membaca salawat, ya, karena ayat yang diturunkan perintah salawat ini di bulan ini, di bulan Sya'ban. Jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tadi di bulan ini ada malam pertengahan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban. Ya. Dan dari Mu'ad bin Jabal, baginda Rasul bersabda, Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada pertengahan bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban. Ya. Maka Allah itu memberikan ampun kepada semua makhluknya kecuali illa li musyrikin au musyahin. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang bagaimana musyrik ini bagian daripada kabair, dosa besar. Ya. Dan di hadis ini pun disebutkan Allah memberikan ampunan kecuali kepada orang yang berbuat musyrik dan juga musyahin yang bermusuhan. Maka dari keterangan ini bagaimana kita jangan sampai bermusuhan dengan siapapun. Ya, maka teman 1000 katanya kekurangan dan musuh 1 terlalu banyak. Walaupun di dalam kehidupan ini pasti ada saja orang-orang yang tidak suka sesama kita. Ya. Tetapi itu adalah yang tidak menyukai itu biasanya yaitu gangguan setan. Maka bagaimana daripada keterangan ini ada di bulan ini adalah pertengahan bulan, ya, kita saling memaafkan dan tidak bermusuhan. Salah satunya sifat orang yang tidak bermusuhan itu dia saling memaafkan. Ya, maka bagaimana dalam surat Ali Imran orang yang memberikan maaf kepada orang lain, ya, itu termasuk orang-orang yang senantiasa disebutkan oleh Allah termasuk ciri orang-orang yang akan masuk surga. Ya, wal afina 'anin nas, mudah dia memaafkan.
Nah, dan juga kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa mudah juga untuk minta maaf. Karena kesalahan itu ada kalanya terasa, ada kalanya tidak terasa. Ya. Orang tua tidak menjadi turun derajatnya ketika minta maaf sama anak. Begitupun seorang anak mulia sekali ketika minta maaf sama orang tua. Ya, ataupun suami kepada istri, istri kepada suami. Ini harus menjadi kebiasaan kita saling memaafkan dan minta maaf. Ya. Jadi dalam kehidupan kita di rumah tangga kan ada suami, ada istri, ada anak-anak. Banyak saling terucap minta maaf. Ya, karena ini salah satu bagaimana di bulan ini Allah akan mengampuni. Nah, maka kita hindarkan dari termasuk orang-orang yang bermusuhan. Maka harus saling memaafkan. Ya, karena namanya musuh itu kan tidak menyukai kebaikan ataupun tidak senang kepada orang lain. Nah, maka bagaimana di bulan ini ya kebaikannya, keberkahannya adalah kita tidak bermusuhan berarti tidak punya musuh, gitu kan? Tidak punya musuh. Ketika tidak punya musuh berarti terus senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Jadi kita berupaya untuk terus saling memaafkan dan juga minta maaf di dalam kehidupan kita ini. Baik jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di bulan ini pun diangkatnya amal ibadah. Amal ibadah, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat, kata Usamah bin Zaid, engkau berpuasa dalam satu bulan, ya puasa sunnah yang lebih banyak daripada bulan ini. Ya, Rasul menyampaikan itulah bulan manusia banyak lalai. Ya, karena apa? Karena terlalaikan dengan kehidupan. Padahal di bulan ini banyak kemuliaan. Jadi ketika seseorang tidak tahu kemuliaan, bisa jadi dia terlalaikan. Ya. Dan bulan Sya'ban ini adalah ada di antara Rajab dan Ramadan. Ya. Di antara berarti peralihan. Ya. Yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb Azza wa Jalla. Maka Rasul banyak berpuasa di bulan ini, puasa sunnah. Karena aku senang, kata Rasul, diangkat ketika aku sedang berpuasa. Berpuasa itu kan amalan kebaikan yang luar biasa. Ya, bisa dilakukan kita sedang apapun. Kalau kita sedang sholat, tidak bisa kita sambil berzakat. Ya, sholatnya jadi batal gitu. Kalau kita lagi ngaji Quran, ya, tidak bisa sambil sholat. Dalam artian tilawah Al-Quran yang biasa. Karena kalau tilawah Al-Quran ketika sholat kan ada juga tilawah. Tetapi kalau ibadah puasa ini luar biasa. Bisa kita lakukan sedang apapun. Orang sedang sholat bisa puasa. Orang sedang baca Quran bisa puasa. Ya, orang berinfak juga bisa sedang berpuasa. Maka Rasul menyampaikan, aku ingin amalku diangkat itu sedang berpuasa, sedang berbuat kebaikan. Nah, maka ini diangkatnya amal kebaikan di bulan ini sehingga kita menginginkan amalan diangkat itu dalam keadaan kondisi terbaik. Ya, kondisi terbaik. Nah, jamaah sekalian, dan di bulan ini adalah bulan menyirami amal soleh. Abu Bakar Al-Bakhri menyampaikan, Al-Bakhri itu, bahwa bulan Rajab, di awal Rajab, itu adalah bulan menanam. Gharsun. Kemudian bulan ini, bulan Sya'ban, itu menyiram. Dan nanti Ramadan adalah bulan memanen hasil tanam. Ya. Bagaimana kita bisa memanen? Tentunya kalau kita diawali dengan menanam dan kemudian disiram. Nah, kita banyak berbuat kebaikan kemarin di bulan Rajab, di bulan ini disiram, ditingkatkan supaya semakin subur tanaman itu, ya nanti bisa berbuah
dan kemudian kita bisa menanam hasilnya. Ya. Puasa nanti adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ya. Kita bisa memetik nilai-nilai ketakwaan ya, ketika diawali dengan kita menanam dan kemudian kita siram, terus kita rawat. Intinya dirawat. Siram itu adalah sebuah perawatan. Bagaimana kita merawat kehidupan kita di dalam beribadah. Kita rawat sholat malamnya supaya terus langgang. Kita rawat tilawah Al-Qur'annya. Ya. Kita rawat senantiasa sedekahnya. Ya. Dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, jadi bulan ini adalah bulan kita menyiram amal soleh, dalam artian terus dirawat amalan ini supaya kita, gambaran di sini Abu Bakar Al-Bakhli menyampaikan nanti di bulan Ramadan itu memanen. Ya, orang yang bisa memanen adalah orang yang mengawali dengan menanam dan kemudian dirawat supaya tumbuh tanaman itu dengan baik, ya, dengan sempurna, terus disiram, itu kan. Walaupun mungkin ada ya orang yang memanen tetapi tidak menanam, kan? Ada mungkin, kan? Tetapi itu tidak mendapatkan sebuah kenikmatan. Ya. Kalau buah-buahan, mungkin ini gambaran, ada kalanya kita bisa memanen ketika disuruh sama orang yang menanamnya. Gitu kan. Nah, tetapi hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memanen amal kebaikan itu ketika kita diawali dengan menanam dan terus dirawat tanam. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan pada akhirnya ada amalan-amalan unggulan, amalan mulia di bulan Sya'ban. Ya, kita puasa sunnah tadi, bagaimana baginda Rasul, ya, lebih banyak berpuasa di bulan ini karena ini adalah, kalau dibilang dalam fisik mungkin seperti pemanasan gitu kan. Ya, pemanasan memasuki Ramadan. Ramadan kan puasa selama 1 bulan penuh. Maka kita harus latihan persiapan dengan puasa sunnah. Dan Rasul mengajarkan tadi lebih banyak Rasul berpuasa sunnah di bulan ini. Sholawat, apalagi ini puasa yang ya, ini yang masih punya hutang gitu kan, qadha, ya harus dilunasi, dituntaskan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan masih punya utang gitu kan. Masih ada waktu, ya dicek lagi, kalau ada yang punya utang puasa ditunaikan. Ya. Sholawat kepada baginda Rasul. Tadi bagaimana di bulan ini adalah bulan diturunkannya ayat tentang sholawat, berarti isyarat bagi kita banyak membaca sholawat. Baca sholawat di bulan ini banyak mendapatkan keberkahan, kebaikan berlipat-lipat. Dan nanti lipatannya makin Allah tingkatkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian juga berdoa dan beristighfar, juga tilawah Al-Qur'an. Ya. Jadi berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Tadi dipadukan dengan qiyamul lail, kemudian juga banyak beristighfar karena kita adalah hamba manusia yang tidak lepas daripada salah dan dosa. Maka dengan istighfar ini menggugurkan dosa-dosa. Banyak berdoa, banyak istighfar, banyak tilawah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an yang kita baca, satu hurufnya kan satu kebaikan. Baca bismillah saja, ya, ataupun alhamdulillahirabbil alamin sudah berapa huruf? Kali 10. Ya. Di bulan ini banyak kebaikan. Jadi lipatan-lipatan kebaikannya, Allah itu yudha'af liman yasha, ya, melipat gandakan amal kebaikan sampai tidak terhingga. Ya, Allah Maha memberikan pahala kepada hambanya. Ya. Jadi puasa sunnah, sholawat, berdoa, istighfar, tilawah Al-Qur'an, alhamdulillah, ya. Teteh-teteh, ibu-ibu senantiasa istiqomah. Ya. 1 pekan ini ada sebuah majelis diawali dengan tilawah Al-Qur'an, dan saya yakin setiap harinya juga rajin, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Di 1 hurufnya 10 kebaikan. Tadi berapa huruf yang dibaca, berapa ayat,
banyak kebaikan. Dan ini bulan banyak kemuliaan, makanya semakin mulia gitu kan. Berdoa, istighfar, tilawah Al-Quran. Ya, kemudian juga bersedekah. Ini amalan-amalan unggulan di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita banyak mendapatkan keberkahan, banyak mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana bulan ini adalah bulan yang mulia, maka kita pun memasukinya karena kita melaksanakan amalan-amalan unggulan yang mulia. Kita pun termasuk pribadi dan orang-orang keluarga yang mulia. Saling mengingatkan terus di dalam kebaikan, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak saudara, orang-orang yang kita kenal di dalam kebaikan. Karena bisa jadi itu yang akan menjadi penyebab kita nanti masuk surga. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan teteh-teteh, ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan dan keistiqomahan dan kebaikan sehingga kita berada di bulan yang banyak kemuliaan ini menjadi juga pribadi-pribadi yang mulia, keluarga yang mulia karena kita terus senantiasa istiqomah melakukan amal unggulan yang mulia. Demikian yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dengan berbagai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara ditutup dulu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Ustaz Taib tadi sudah menyampaikan bagaimana ya manfaat-manfaat dari bulan Sya'ban ini ya, Ustaz. Jadi salah satunya itu adalah membaca Quran kalau nggak bisa puasa ya Pak Ustaz. Jadi banyak banget sebenarnya. Kalau nggak bisa berpuasa, bisa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran pun masih nggak sempat, dengan salawat Nabi yang hanya membutuhkan beberapa detik, ya kan Ustadz? Dan kalau memiliki rezeki yang lebih, bisa bersedekah. Jadi banyak cara sebenarnya. Alhamdulillah kalau bisa dilakukan semuanya, empat-empatnya seperti itu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, saya juga agak seret ini. Mari kita dengarkan dulu pantun dari Mbak Berta, biar kita berdua bisa minum dulu Pak Ustadz, padahal saya nggak ngasih kajiannya. Silakan Mbak Berta, Bangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kucing tersesat di dalam gua karena menghindar dari gerimis. Pengajian Perancis Rabu kedua bersama Ustadz Aep dari Ciamis. Aduh enaknya si gulai kap domba. Kolak pisang tambahlah pandan. Bulan Syaban sudahlah tiba. Bulan depan adalah Ramadan. Selagi hidup bersusah payah. Ayo bersatu, jangan seperti buih. Bulan ke-8 Almanak Hijriyah. Banyak kemuliaan untuk diraih. Kucingnya masih di dalam gua. Anak itik mencari bidan. Bulan Syaban perbanyak doa. Semoga Allah jumpakan Ramadan. Rumah besar berpagar kawat. Orang baru tetangga sebelah. Bulan Syaban perbanyak sholawat. Semoga dapat syafaat Rasulullah. Di Ukraina Putin ingin berkuasa. Pasukannya sangat taat komandan. Bulan Syaban kita berpuasa. Melatih fisik dan hati sebelum Ramadan. Negara tetangga Australia. Bali Indonesia, bawalah oleh-oleh. Syaban bulan spesial dan mulia, ayo perbanyak beramal soleh. Sebelum musim dingin ganti ban. Siapkan dana aneka pengeluaran. Salah satu amalan Syaban, kita perbanyak baca Al-Quran. Sampai Perancis kita berkelana. Kenal Teh Lin sampai Teh Dewi. Syaban tahun ini masihlah corona. Semoga kita sehat, rohani dan ragawi. Jalanan Ciamis banyak belokan. Janji dijemput di ujung simpang. Di bulan Syaban saling memaafkan. Semoga hati bersih dan juga lapang. Islam ajarkan hidup berhemat. Juga ajarkan sering bertafakur. Syaban penuh anugerah dan nikmat. Kita jalani dengan semangat dan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta.
Gimana sih itu bisa mencari inspirasi dari Ukraina sampai Ciamis? Atau dari mana Mbak Berta? Jalan ke Ciamis belok-belok. Luar biasa Mbak Berta. Ini memang idenya ya Pak Ustadz ya. Diberikan apa namanya talenta dari Allah gitu kan. Dan dimanfaatkan di kajian ini. Masya Allah. Terima kasih Mbak Berta. Di Antas, di Ciamis. Nah, ditunggu Mbak Berta di Ciamis. Ditunggu di ujung simpang ya Ustaz. Pengkolan ojek. Baik, kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama datang dari Mbak Berta. Langsung aja Mbak Berta, mumpung masih on nih. Silakan Mbak Berta. Ya, makasih Mbak Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kadang kita kalau bersolawat nih Ustadz, ada yang bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang tidak juga pakai Sayyidina Muhammad. Apa yang nggak pakai Sayyidina ini agak-agak kurang ajar atau kayak mana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak Berta, luar biasa. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ataupun ada yang juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sholawat kepada Sayyidina. Sayyidina itu kan Tuan, Sayyid Muhammad. Jadi kalau yang pakai Sayyidina berarti diartikan Tuan. Ya. Itu adalah sebuah penghormatan. Tetapi memang di dalam beberapa riwayat juga sholawat itu tidak memakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, intinya adalah semuanya itu sholawat. Mau pakai Sayyidina silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ya, cuma tidak sampai 1 menit kan, cuma berapa detik itu kan Sayyidina, paling 1 detik gitu kan. Jadi semuanya boleh, mau pakai Sayyidina, mau tidak, semuanya itu sholawat. Ya. Jadi kalau yang pakai Sayyidina berarti artinya Tuan Muhammad. Jadi bagaimana orang yang memakai Sayyidina ini kan Kanjeng Nabi itu adalah manusia termulia di muka bumi ini. Jadi ya sebelumnya memakai apa Sayyidina kan sebuah tadi ya penghormatan lah gitu kan. Seorang termulia ya tidak memanggilnya saja sama dengan yang lain, maksudnya ke sana. Tetapi memang dalam keterangan lain ya yang saya tahu itu kan Rasul menyampaikan ya sholawat itu ada yang tidak pakai Sayyidina. Jadi intinya semuanya bisa gitu kan. Mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak pakai Sayyidina juga boleh. Yang penting adalah kita senantiasa baca sholawat gitu aja. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Yang jadi masalah itu yang nggak sholawat ya Ustadz? Iya nggak sholawat, betul. Mungkin di forum kita ini ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Ya silahkan, mungkin sesuai dengan yang kita biasa saja. Semuanya boleh, silahkan. Siap. Nuhun Ustadz jawabannya. Nah, enggak. Jadi Sunda saya. Berta. Baik. Pertanyaan berikutnya masih belum ada, Pak Ustadz. Jadi saya aja yang bertanya, Pak Ustadz. Saya pengen tanyanya gini, Pak Ustadz. Tadi kan disinggung bahwa salah satunya adalah menghalangi atau gimana, Pak Ustadz? Yaitu permusuhan nih, Pak Ustadz. Nah, kita kan biasanya nih minta maaf itu justru pada saat pas besoknya mau puasa gitu ya, Pak Ustadz ya kan. Mohon maaf lahir batin dan sebagainya, atau pada saat Lebaran gitu. Berarti sebenarnya pada saat kita memasuki bulan Sya'ban juga sebenarnya saat kita untuk meminta maaf gitu ya Pak Ustadz ya. Kan ada kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita melakukan kesalahan, berarti boleh ya Pak Ustadz kita minta maafnya secara publik atau lewat sosmed gitu loh Pak Ustadz. Tapi harus ikhlas gitu ya Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Baik, terima kasih Teh Dini. Sebenarnya minta maaf dan saling memaafkan itu tidak dibatasi dengan waktu sebenarnya. Ya, jadi karena kita tentunya kan ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan saling memaafkan, ya. Dan kita tidak tahu kapan meninggal. Makanya sebenarnya kapanpun dan kita harus saling minta maaf dan memaafkan. Ya, setiap ada kajian ini kan senantiasa terucap mohon maaf lahir dan batin. Nah itu kan luar biasa, hebat sekali gitu kan.
Jadi sebenarnya walaupun ya tadi disampaikan di bulan ini dan juga ada memang keterangan siapa yang masuk Ramadan kemudian tidak saling memaafkan dan tidak dimaafkan itu dia termasuk orang yang merugi. Ya, siapa yang lewat Ramadan tetapi tidak memaafkan, makanya terbiasa dengan bagaimana sebelum Ramadan itu meminta maaf, karena Ramadan itu adalah bulan yang suci. Tentunya memaafkan itu kan tidak bermusuhan, itu adalah salah satu ciri suci kan, tidak saling makanya kita memasuki bulan yang suci dengan pribadi-pribadi yang saling memaafkan yang suci. Nah, jadi bagaimana di bulan ini tadi disampaikan juga tidak punya musuh berarti saling memaafkan, dan intinya adalah minta maaf dan saling memaafkan itu tidak berbatas waktu, ya. Dan bagaimana tadi keterangan di bulan ini dan juga memasuki bulan Ramadan, berarti kita harus lebih banyak minta maaf dan saling memaafkan. Karena itu kan satu paket, minta maaf dan saling memaafkan. Dan tadi ciri orang-orang yang akan masuk surga itu adalah wala'afina 'anin nas. Dia mudah memaafkan orang lain. Nah, ini memang yang berat karena namanya memaafkan itu, apalagi kita pernah tersakiti, ya namanya sakit kan sakit. Apalagi hati yang sakitnya kan, katanya kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Nah, kan? Tapi kalau kata melukai hati, kemana obat hendak dicari, sulit memang. Nah, tetapi bagaimana di dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa wal'afina 'anin nas. Jadi senantiasa memaafkan. Bagaimana Rasul bisa kita contoh. Jadi tidak dibatasi dengan waktu sebenarnya, dan keterangan-keterangan yang tadi bulan Sya'ban, kemudian memasuki Ramadan, berarti kita harus memberikan perhatian yang lebih. Bagaimana kita di bulan ini saling memaafkan, dalam artian tadi kan tidak ada musuh, berarti kan tidak ada musuh itu saling memaafkan. Karena kalau sudah bermusuhan dan saling memaafkan itu kan tidak jadi musuh lagi gitu kan, kalau sudah saling memaafkan. Ya, jadi saling memaafkan dan minta maaf. Dan memang biasanya ketika kita punya salah, minta maaf ini agak malu atau kaku gitu kan. Ini memang kita terus tanamkan sama anak-anak generasi supaya tidak malu untuk minta maaf dan juga tidak mudah untuk memaafkan gitu kan. Jadi tidak malu untuk minta maaf dan mudah untuk memaafkan. Ya, seperti itu mungkin. Baik Ustadz, alhamdulillah jawabannya sangat-sangat jelas sekali. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya wudhu tayamum. Sebenarnya kita pernah bahas waktu itu ya Pak Ustadz ya, tapi sepertinya Teh Sylvia ini waktu itu belum gabung di kita. Kadang saya suka menggigil kena air kalau mau tahajud. Apakah boleh hanya tayamum? Nah Ustadz, ini pertanyaan nyambung nih Pak Ustadz. Kalau di tempat kerja kan saya nggak bisa Ustadz yang namanya wudhu pakai air itu kan nggak mungkin ya. Walaupun air ada, boleh nggak saya tayamum Ustadz? Gimana nih? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tayamum itu adalah bersuci pengganti wudhu. Ya, pengganti wudhu. Kalau wudhu pakai air, namanya wudhu pakai air ya, tidak memungkinkan. Ya, dengan sebab sakit ataupun tidak ada air. Ya, tidak ada air. Jadi tayamum itu adalah sebabnya karena sakit dan tidak ada air. Karena wudhu itu pakai air, kalau airnya tidak ada berarti tayamum. Nah kemudian sakit. Ya, tentunya sakit ini kan sesuai dengan kondisinya gitu kan. Ya. Kalau tadi dengan cuaca gitu kan, dingin sekali gitu kan. Dingin sekali, kemudian apalagi kalau sakit gitu kan. Ketika bersentuhan dengan air ya membuat pingsan ibaratnya gitu kan. Nah, maka tayamum gitu kan. Ya. Tetapi makanya bagaimana dalam sebuah keterangan disebutkan siapa yang bangun malam kemudian dia berwudu dengan sempurna padahal itu dalam kondisi yang dingin, nah dia
mendapatkan banyak kebaikan. Jadi bagaimana di sisi lain Rasul itu, Allah lewat Rasulnya memberikan berbagai banyak keringanan, tetapi di sisi lain motivasi. Ya, yang kedinginan menyempurnakan wudunya itu pahalanya berlipat-lipat gitu kan. Ya, nah tetapi ketika kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk wudu, ya bisa tayamum. Ya, tadi ketika tidak ada air, kemudian sakit. Ya, kalau tadi kondisinya berarti ya sakit masuknya gitu kan. Kondisi sakit darurat, karena memang tayamum itu kan lebih mudah. Ya, kalau fardu ataupun anggota dalam wudu itu kan ada 6. Kalau tayamum cuma mengusap wajah saja sama telapak tangan, ataupun ada yang sampai sikut gitu kan, lebih mudah gitu kan. Karena memang tadi kondisinya tidak ada air ataupun kondisinya sakit. Ya, terkait dengan prakteknya itu kan tadi yang disampaikan berarti ada alasannya, ya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, berarti masuknya kepada darurat dalam keadaan sakit gitu kan. Ya. Demikian. Baik, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Pertanyaannya tadi dari Teh Sylvia. Teh Sylvia kayaknya baru datang ya ke Prancis ya, Teh Sylvia ya kalau nggak salah. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Teh Rini yang sudah melambaikan tangan. Mangga Teh Rini langsung aja. Teh Rini? Kemana Teh Rini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tadi sehubungan dengan meminta maaf di terutama di bulan ya sebelum kita mulai Ramadan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ada orang yang sebenarnya tidak berniat untuk bermusuhan gitu, tapi karena masalah muamalah antara lain misalnya hutang, jadi hutang ditagih ke orang, ya orangnya lebih tua, lebih terhormat lah gitu. Nah, setelah bertahun-tahun ditunggu, ya akhirnya kalau dibilang, oh iya ya, tolong hitungin, oh iya ya, ini macam-macam bertahun-tahun berlalu. Habis itu pas ditagih, finalnya karena dilihat udah mampu, udah bisa jalan-jalan, udah bisa traktir orang, udah bisa ngundang orang makan di restoran, segala macam. Terus dimintalah ini yang diminta, ini tagihannya, ini rinciannya. Memang waktu utang dulu perjanjiannya tidak dibuat karena yang memberi hutang itu, yang membantu itu mikirnya ini orang insya Allah bisa dipercaya, teman baiknya, udah gitu juga tahu agama banget karena dia juga ngajar agama. Jadi surat itu tidak dibuat karena dia juga bilangnya jangan kasih tahu orang ya karena saya malu gitu. Nah itu setelah bertahun-tahun gitu. Nah akhirnya pas dikasih tahu gitu, reaksinya sih awalnya biasa aja. Ternyata dia mutusin hubungan, sama sekali nggak mau dikontak. Nah sedangkan yang utang ini kan tentunya berharap uangnya kembali. Nah sekarang pertanyaannya gimana tuh? Karena dia tidak berniat untuk memutus ukhuwah antara mereka, tapi yang sana yang mutusin gitu ya, dan nggak mau dikontak apa-apa, tidak mau ketemu juga, diajak ketemu untuk duduk sama-sama membicarakan itu juga nggak mau. Buat apa bilangnya saya udah kaget-kaget dibilangin utang saya banyak. Jadi bagaimana Ustadz? Kalau seperti itu, kalau yang memberi hutang dia yang meminta maaf, nanti dipikir yang utang berarti dimaafin, berarti dia nggak perlu bayar utang gitu. Sedangkan yang memberi utang ini karena jumlahnya banyak, jadi dia masih berharap kalau bisa uangnya paling nggak kembalilah. Gitu. Itu pertanyaannya Ustadz. Nah, tentunya yang memberi hutang juga berusaha juga ya minta berdoa sama Allah gitu supaya jangan tersakiti hatinya gitu ya. Tapi kalau ada apa memang misalnya yang sana kematian kakaknya, dia tetap memberi ucapan takziah gitu. Cuma ya udah yang sana cuma bilang oh iya ya, selebihnya nggak ada hubungannya apa-apa dan udah minta yang memberi utang sudah minta tolong teman yang lain untuk menjadi mediator, tapi yang lain bilangnya aduh enggak lah itu kalian selesaiin sendiri kayak gitu. Jadi masalah itu tidak selesai sebenarnya gara-gara itu. Padahal ini Ramadan udah mau mulai lagi, kita tentunya pengennya kalau bisa kan semuanya bersih ya Ustadz gitu. Cuman kalau memang kayak gitu, apa yang mesti dilakukan sebaiknya supaya ini
apa namanya, paling nggak yang memberi hutang ini bisa lapang lah hatinya untuk ini gitu, untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Kan sayang gitu, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tahun depan nyampe apa enggak gitu. Itu Ustadz, mohon sarannya. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Ibu Rini. Terkait hutang memang bagaimana di Al-Quran juga, kalau tadi nggak usah ditulis, nah sebenarnya ayat tentang hutang itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, sampai 1 halaman gitu kan. Ya, bagaimana hutang itu memang faktubu harus ditulis. Ya, hutang ini memang ketika yang punya hutang itu kan kondisinya mungkin apa tadi yang disampaikan, biasanya orang-orang yang punya hutang itu kan yang mau hutang ya pinjamnya melas-melas, pas mau bayar malas-malas gitu kan. Betul, Ya, setuju. jadi seperti itu memang ya orang yang berhutang itu. Nah, ini memang bagaimana di Al-Quran, ya kedua belah pihak memang harus mengetahui bagaimana, ini kan muamalah gitu kan. Ya, ini kan dalam rangka, sebenarnya hutang piutang itu adalah dalam rangka saling tolong-menolong. Ya, tolong-menolong. Ya. Makanya semuanya dalam rangka kebaikan ibadah sebenarnya. Maka tadi di dalam Al-Quran itu, bagaimana penting, faktubu, kalau lihat kepada perintahnya memang wajib, harus ditulis gitu kan. Intinya harus ada bukti. Kalau memang sekarang kan lebih canggih gitu kan, bisa dengan di video gitu kan, atau direkam gitu kan. Dan memang tulisan itu lebih apa otentik gitu kan. Intinya ada bukti gitu kan, ditulis faktubu. Nah, harus ada bukti. Terlepas tadi dia dipercaya ataupun orang yang ngerti tidak bayar hutang berarti tidak ngerti gitu kan. Nah, jadi bagaimana hutang ini itu harus dibayar. Dalam beberapa keterangan ya, ini bagaimana kalau dibilang ri ataupun serem bagaimana terkait hutang ini, ya tadi jadi bisa menyebabkan permusuhan kalau tidak dibayar, dan nanti di akhirat itu tertahan untuk masuk surga. Orang yang mati syahid saja itu kan langsung masuk surga tanpa hisab, bil ghairi hisab. Tetapi ketika dia punya hutang, ya, dia tertahan masuk surga. Nauzubillah. Maka bagaimana kita ini harus punya prinsip. Ya, mungkin sekarang ada lembaga-lembaga yang memang menghutangkan karena memang itu bagian daripada muamalah. Tetapi ada juga orang yang berprinsip saya tidak mau punya hutang karena dikhawatirkan ya tadi meninggal belum kebayar, walaupun mungkin ada ahli waris, tapi kan tentunya tidak mau kepada ahli waris meninggalkan hutang gitu kan. Ya, hutang itu intinya harus dibayar. Kemudian dan juga orang yang meminjamkan itu dia harus mengingatkan, ya nagih gitu kan, karena memang harus dibayar. Nah, kalau memang belum bisa membayar, itu sampai disebutkan ayat tentang hutang itu, wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Ya, kalau orang yang berhutang itu dalam kesusahan, ya dia untuk membayar, ya udah silakan dikasih tangguh jatuh tempo gitu kan. Fa naziratun ila maisarah. Ya. Dan yang lebih hebatnya, wa antasaddaqu, walaupun ya namanya kita ya, menghutangkan, ya sama saya pun pernah menghutangkan gitu kan, pernah menghutangkan, dan kalau ada orang yang berhutang kemudian kita sampai sudah tahu kira-kira nggak dibayar, udah ini alamat jadi sedekah gitu kan. Ya, wa in kana dusratin fanadhitun ila maisarah, sampai waktu yang ditambah lagi jatuh temponya kalau memang dia dalam kesusahan. Tapi kalau tadi yang diceritakan sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa mentraktir, ya harus bayar, wajib gitu kan. Ya, kalau memang kondisinya belum memungkinkan dan tidak mampu, maka ini ada peluang kebaikan untuk yang hutangkan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, di akhir ayat ini. Kalau menyedekahkan itu lebih baik gitu kan. Menyedekahkan lebih baik karena memang tidak dibayar gitu kan, karena tidak mampu. Ya, tapi tetap yang namanya hutang harus dibayar gitu kan. Dan etikanya ketika belum bisa membayar hutang, ya minta maaf ataupun ngomong, kalau kata orang Sunda sasadu gitu kan, ya belum bisa bayar karena dengan berbagai hal. Ini kalau punya hutang kemudian malah sulit dikontak, ya
itu adalah harus diingatkan supaya tadi, apalagi mau memasuki bulan mulia gitu kan, Ramadan, dan sekarang juga bulan mulia, kita ingin jangan sampai dari hutang itu ya jadi permusuhan gitu kan, karena awalnya bagaimana hutang piutang itu dalam fikih dibahas sampai panjang itu adalah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi jangan sampai malah menyebabkan jadi permusuhan. Ya, itu jadi orang yang menghutangkan juga bisa memberikan jatuh tempo. Kemudian kalau menyedekahkan itu lebih baik gitu kan. Dan orang yang berhutang tentunya punya kewajiban untuk membayar. Kalau belum bisa membayar, ya setidaknya menyampaikan dengan ucapan. Ya, menyampaikan dengan ucapan, minta maaf kalau belum bisa membayar gitu kan. Dan hubungan ya komunikasi ya harus terjalin gitu kan. Kalau salah satu pihak memutuskan kontak hubungan, berarti nanti sulit untuk komunikasinya gitu kan. Ya, jadi awal daripada hutang ini adalah ta'awun, tolong menolong ya, dan tidak diharapkan tentunya jadi adanya permusuhan, walaupun tadi ya tabiat orang yang meminta hutang meminjam itu tadi ya, minjamnya melas-melas, pas bayar malas-malas gitu. Ya mudah-mudahan semuanya baik, dan yang berhutang tentunya punya itikad yang baik untuk membayar dan dia tidak memutuskan kontak hubungan, dan juga orang yang berhutang ya paling kita bisa mendoakan dan bersabar gitu kan. Karena bagaimana tadi disebutkan di Al-Qur'an, wa antasaddaqu, berarti itu luar biasa, amalan yang hebat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau seandainya mengetahui ya menyedekahkan. Ya udah, kalau ya paling jalan terakhirnya bagi yang menghutangkan, walaupun ya namanya menghutangkan ya semuanya harapannya adalah dibayar gitu kan, dibayar. Nah, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya udah kita kembalikan kepada ya, karena awalnya kita menghutangkan pun ya ini di posisi yang menghutangkan adalah menolong kebaikan. Ya mudah-mudahan pada akhirnya pun walaupun ibaratnya itu dibilang tragis tidak dibayar, harus menjadi kebaikan bagi yang menghutangkan. Jangan sampai tidak menjadi kebaikan. Diikhlaskan jadi pahala sedekah nanti. Dan bahkan dalam keterangan lain, orang yang menghutangkan itu bisa jadi pahala sedekahnya itu lebih besar. Karena kalau bersedekah belum tentu orang yang disedekahi itu membutuhkan. Ya, tapi kalau menghutangkan jelas, ya orang kan butuh gitu kan, butuh dipinjamin. Ya, jadi bagi yang menghutangkan bersabar, mudah-mudahan yang menghutang itu beritikad baik sampai dia membayar. Dan ini pelajaran bagi kita, yang namanya hutang harus dibayar. Karena tadi orang yang syahid pun itu dalam keterangan tertahan, nauzubillah, masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah yang punya hutang. Makanya ada salah satu doa supaya kita terbebas dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan berada dalam kungkungan seseorang. Karena orang yang sudah punya hutang itu, dia ya merasa di bawah orang yang menghutangi gitu kan. Dalam artian ya tadi bisa jadi terputus kontak karena dia merasa tertekan. Akhirnya ya udah ngambil jalan pintas, diputus hubungan, kan jadi tidak baik. Itu salah satu doa supaya kita dihindarkan ataupun ya terbebas dari lilitan hutang. Ya karena hutang itu harus dibayar dan nanti nauzubillah bisa menjadi penyebab tidak masuk surga. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi, ada 8 kita minta perlindungan. Minal hammi wal hazan, dari rasa galau dan gelisah. Ya, minal ajzi wal kasal, dari rasa malas dan juga lemah. Minal jubni wal bukhl, dari rasa pengecut dan juga kikir. Ya, wa a'udzubika min ghalabatid dain, ya dari lilitan hutang dan juga berada dalam kungkungan seseorang. Ya,
Demikian, mudah-mudahan semuanya baik. Yang berhutang punya itikad untuk membayar, karena tadi sampaikan kondisinya juga sebenarnya sudah memungkinkan. Dan yang menghutangi, Allah berikan kesabaran dan pahala yang berlipat. Demikian, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana Teh Rini? Cukup jelas ya Teh Rini? Baik. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya mengenai puasa Saban ini Pak Ustadz. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai persiapan ya Pak Ustadz ya untuk memasuki puasa gitu ya Pak Ustadz ya. Banyak juga cara-caranya mungkin untuk membayar yang belum sempat dibayar gitu Pak Ustadz. Karena itu pertanyaannya ini berhubungan Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya masuknya ke japri saya Pak Ustadz ya. Jadi saya aja yang menanyakan. Suka malu-malu nih ibu-ibu nih, malu-malu kucing katanya nih. Baik. Yang pertama itu pertanyaan gini Pak Ustadz. Gimana hukumnya jika kita masih hutang puasa yang belum tuntas dibayar karena dalam waktu 5 tahun ada 2 anak dan melalui masa mengandung kemudian menyusui. Sedangkan bulan ini adalah bulan Nisfu Saban. Nah, bisa nggak saya menjalankan puasa Nisfu Saban ini tanpa membayar puasa saya yang sudah hutang? Pak Ustadz, bukannya kalau kita karena mengandung kemudian menyusui itu bisa dibebaskan gitu Pak Ustadz, gimana ya? Karena kalau nggak repot juga ya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita punya anaknya sampai 4 berturut-turut gitu, bayarnya gimana Pak Ustadz? Nah, kemudian nyambung dari yang ini adalah bila kita ingin melakukan puasa Saban ini Pak Ustadz, ada doa niatnya nggak Pak Ustadz? Baik, itu tadi pertanyaan borongannya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh. Untuk yang masih punya hutang, berarti puasa di bulan Sya'ban ini adalah puasa bayar hutang dulu. Karena kalau bayar hutang, puasa qada adalah puasa wajib. Jadi puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qada itu kan membayar yang wajib. Jadi diniatkannya adalah ya membayar yang wajib dulu, membayar qada dulu itu kan di bulan ini. Jadi masih ada waktu sekarang tanggal 6 ya, berarti ada 3 pekan lagi. 3 pekan lagi yang punya hutang ditunaikan itu kan. Makanya ibu-ibu ini kan biasanya ada selain ada tamu bulanan juga tadi ada kondisi mempunyai anak kan ketika dalam kondisi ini kan berlanjut ya, dalam kondisi hamil gitu kan. Hamil itu kan kondisinya payah gitu kan. Ya, saya tidak bisa merasakan kepayahannya gitu kan. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wahnan ala wahnin. Payah dan tambah lagi kepayahannya. Ya, berarti ada waktu ketika hamil itu untuk berpuasa memang kesulitan bagi beberapa orang karena kondisinya. Nah, ditambah lagi nanti setelah apa? Setelah hamil itu kan melahirkan ada nifas. Ya, ketika nifas kan tidak boleh berpuasa juga. Ya, habis nifas kan menyusui. Nah, berarti memang ini kehidupan ibu-ibu ini yang mempunyai anak ini memang intinya ada waktu-waktu tadi ketika hamil kan 9 bulan, nifas 40 hari ya sampai 1 bulan setengah. Menyusui kan yang normalnya ini 2 tahun gitu kan. Jadi bagaimana ibu-ibu ini harus memanage betul dalam beribadah. Dalam artian ya memang ada rukhsah, memang keringanan ya. Bagi siapa yang tidak kuat ya kan ibadah ini ada keringanan ya. Bisa dengan membayar fidyah ataupun ya ada yang qada. Qada kan diganti. Ketika yang lain puasa, dia tidak puasa, tetapi di waktu lain yang memungkinkan dia berpuasa, karena tadi kan hamil juga tidak selamanya, ya, juga menyusui juga tidak selamanya, berarti ada waktu-waktu nanti yang itu yang memungkinkan. Juga nifas juga tidak selamanya, ya. Jadi memang harus di manage betul, jangan sampai tadi ada keterangan bulan ini adalah bulan yang dilupakan, itu terasa bagi orang-orang yang memang tahu-tahu sudah mau Ramadan lagi ya, padahal masih punya utang gitu kan. Nah, itu maksudnya ke sana. Ya, jadi
ibu-ibu ya itu dimanage betul bagaimana di dalam berpuasa ya. Jadi nanti dalam bayarnya itu kalau puasa 1 bulan kan itu langsung gitu kan. Nah kalau qada itu membayarnya kan bisa dicicil ya. Jadi maksud saya adalah di manage itu nanti kalau punya utang puasa 1 bulan ya kan berarti dibagi bulan yang ininya tidak berpuasanya. Taruhlah dibagi 10 bulan ya. Jadi ada utang 30 hari dibagi 10 bulan. Ya 1 bulan berarti berapa kali ya. Tidak sampai 1 minggu 1 kali kan. Jadi itu maksud di manage. Jadi supaya nanti ketika masuk Ramadan itu ya hutangnya lunas. Nah, jadi yang masih punya utang masih ada waktu. Nah, dan yang masih punya qada berarti di bulan ini puasanya puasa qada gitu kan. Nanti kalau masih ada waktu, qadanya sudah tuntas, bisa puasa sunnah. Jadi yang qada dulu ditunaikan. Ya. Kemudian kalau kemarin karena sebab dengan dengan tidak berpuasanya karena menyusui ya, menyusui, hamil ataupun nifas tadi kan dengan diqada. Kalau memang tidak memungkinkan payah dengan puasa itu membuat dia pingsan ibaratnya ya bisa membayar fidyah itu kan. Jadi ada beberapa kondisi memang ya, nanti mungkin fikih puasa kita buka lagi karena sudah lama kan, udah 11 bulan. Nanti kita insya Allah buka lagi. Tahun kemarin kita pernah membahas tentang itu, ada kan tabel qada dan fidyah gitu kan. Ya, fidyah siapa saja yang ketika meninggalkan puasa harus fidyah ataupun ada yang dibayar dua-duanya ataupun salah satunya. Nah, jadi yang masih punya utang ditunaikan dulu puasa wajibnya, qadanya, ya. Kemudian nanti kalau masih ada waktu puasa sunnah, kemudian nanti dimanage betul bagaimana dalam puasa ini supaya kita menjalankannya dalam kondisi baik. Walaupun tadi ya ibu-ibu yang mempunyai anak mulai dari hamil, kemudian melahirkan, ada nifas dan juga menyusui kan waktunya terus gitu kan. Tapi insya Allah ya ketika di manage karena tadi itu hutang kan punya itikat baik untuk dibayar ya. Jadi lunas, Allah mudahkan insya Allah. Demikian, jadi yang punya utang dilunasi dulu utangnya, nanti kalau masih ada waktu bisa puasa sunnah. Ya. Demikian mungkin teh yang bisa ditangkap. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Semoga cukup jelas untuk yang bertanya. Minggu depan kita bahas lagi ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa kita bahas cara berseri. Bisa nggak ya cara berseri? Nanti kita lihat Pak Ustadz kalau memungkinkan itu ya. Membahas mengenai persiapan bulan Ramadan, salah satunya adalah membahas masalah hutang puasa ya Ustadz, karena ini hutangnya sama Allah ya. Jadi mungkin memang harus kita bayar. Nah, kalau doanya Pak Ustadz, doa niat untuk puasa sunnah Sya'ban ini apa Pak Ustadz? Niatnya di dalam kolbu, di dalam hati, niat saya puasa Sya'ban, sunat karena Allah. Kalau mau diucapkan nawaitu shauma Sya'ban, ya kan intinya memang niat itu dalam, yang penting kan dalam hati kita. Ya kalau diucapkan pakai bahasa Arabnya gitu, nawaitu shauma Sya'ban. Kalau pakai bahasa Indonesianya, niat saya puasa Sya'ban saja karena Allah, sunat karena Allah gitu kan. Ya, cukup seperti itu. Nawaitu shauma Sya'ban lillahi ta'ala, karena Allah. Baik Pak Ustadz, simpel ya Pak Ustadz ya. Simpel. Ternyata. Baik, kemudian ada pertanyaan mungkin ini terakhir Pak Ustadz, pertanyaan dari Teh Eliana. Teh Eliana mau nanya langsung atau dibacakan Teh Eliana? Bagaimana? Bacakan saja Teh, silakan nuhun. Bacakan saja. Mana tadi pertanyaannya? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, kita kan berwudu di kamar mandi. Setelah selesai wudu, kita baca doa setelah wudu di kamar mandi. Apakah boleh atau harus keluar dulu? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, setelah wudhu itu kan ada doanya ya. Ada doanya, dan doanya sebaiknya memang tidak di kamar mandi.
Tetapi kalau memang kondisinya ya kamar mandinya ya kan beda-beda, mungkin ada yang ada tempat wudhunya, ada yang tidak. Ya, bisa di kamar mandi tetapi tidak dijaharkan. Ya, tidak dibunyikan. Ya, kita ngangkat tangan, kalau ngangkat tangan boleh kan? Ngangkat tangan kemudian dibaca di dalam qalbu gitu kan. Doa setelah wudhunya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, kalau di kamar mandinya, karena memang di kamar mandi kan ada toilet juga gitu kan. Itu bagian daripada etika berdoa sih sebenarnya gitu kan. Jadi sebaiknya mungkin tidak dijaharkan, di dalam qalbu bisa. Kalau mau di luar juga ya boleh, asal jangan di luar rumah saja gitu kan. Di luar kamar mandi boleh. Jadi silakan disesuaikan yang memungkinkan bagi kita. Intinya adalah kita semakin dekat, semakin yakin kepada Allah dengan pertolongannya. Jadi kalau tidak menyatu tempat wudhunya dengan kamar mandi, ya udah nggak apa-apa di kamar mandi dengan tangan ditengadahkan, kalau ataupun tidak ditengadahkan juga tidak apa-apa. Bagaimana biasanya silakan itu kan. Ya, jadi menurut hemat saya adalah lebih baik mungkin tidak dijaharkan, tidak disuarakan, di dalam qalbu saja. Ya, baik. Seperti itu. Baik, Nuhun, Pak Ustaz. Ustadz. Ya, mangga sama-sama. Ustadz, kalau di sini nih biasanya ya di Prancis nih, kayak saya udah berapa kali ganti tempat tinggal, itu toiletnya nggak gabung sama kamar mandi gitu Pak Ustadz. Jadi toiletnya terpisah, bahkan jauh gitu Pak Ustadz. Jadi itu bisa ya Pak Ustadz ya? Boleh dijaharkan tetapi jangan terlalu jahar juga. Nanti ada yang di luar itu lagi ngapain ramai di WC gitu kan. Ya, secukupnya saja. Jadi apa namanya? Ya kalau tidak disatukan dengan toilet ya berarti memungkinkan untuk berdoa dijaharkan tetapi tidak terlalu keras. Cukup kedengaran sama kita saja. Karena Allah kan Maha mendengar juga. Baik. Pak Ustadz, kalau naruh tulisan doa Pak Ustadz di kamar mandi untuk doa wudhu gitu, boleh nggak Pak Ustadz supaya hafal gitu, misalkan anak saya gitu, bacaan Di tempat doanya. wudhu, Bukan di tempat di wudhu, tempat di kamar mandi ditaruh tulisan bacaan berwudhu gitu, doa berwudhu, gimana Pak Ustadz? kalau yang nyatu dengan toilet mungkin bisa di luar saja. Tapi kalau tidak ada toiletnya, ya bisa di tempat wudhunya yang khusus wudhu. Nah, bisa di ini saja, di apa namanya, di pintu teh, di pintu ke kamar mandi kan biasanya ada pintunya. Ya, ada pintunya. Jadi nanti dihafal nyicil gitu kan. Dalam artian kan ketika akan ke kamar mandi kan itu dilihat ya, sering melihat insya Allah lama-lama hafal gitu kan. Jadi bisa di pintu kamarnya di bagian luar gitu kan. Ya, sama dengan doa masuk WC pun sama doa keluar WC ada yang ditempel biasanya di pintu bagian luar. Nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya sih bagian daripada etika saja. Bagaimana ada lafaz-lafaz Allah ya, ataupun yang mengagungkan Allah, ya kan, namanya toilet kan tempat tidak suci gitu kan. Jadi bisa di luarnya saja gitu kan, di apa namanya. Nanti kalau banyak doanya bisa sedikit-sedikit. Dalam artian biasanya ini juga termotivasi untuk cepat hafal. Udah sekarang minggu ini nih doa membasuh wajah ya, ditarget nanti ditarget bahwa satu minggu ini doa membasuh wajah hafal gitu kan. Ya nanti karena kalau lihat banyak tulisan apalagi harus dihafal gitu kan, mumet juga gitu kan. Jadi caranya sedikit-sedikit ya. Minggu ini ibaratnya doa untuk membasuh wajah udah tempelkan. Nanti kan sudah hafal dicopot doa lain lagi gitu. Doa mohon membasuh tangan gitu. Ya, bisa supaya apa sedikit-sedikit gitu kan. Ya, terkait dengan doa yang dihafal. Ya. Insya Allah kalau ke kamar mandi kan tiap ini ya, tiap hari berapa kali gitu kan. Sering dilihat, insya Allah sering hafal gitu kan.
Jadi bisa di kamar mandi saja. Di pintu kamar mandi di bagian luar. Lupa dibuka mikronya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Sepertinya sudah sampai di penghujung ya, Ibu-ibu, sudah jam 11.39 juga. Pak Ustadz, ini sebelum nanti ditutup mungkin sama Teh Desi, kita mohon untuk doa khusus nih Pak Ustadz untuk yang sedang sakit. Saat ini saya sudah kirim ke Pak Ustadz tadi dadakan, yaitu Teh Madina dan suami yang sedang diuji sakit, kemudian Teh Vira dan juga ini nih Pak Ustadz, Teh Alfi ini studio kita nih rupanya sedang tidak enak badan. Jadi mohon doanya Pak Ustadz khusus untuk mereka yang sedang sakit dan juga mungkin bagi yang lainnya juga yang mungkin saat ini sedang diuji kesehatannya, kita mohon doanya. Silakan Pak Ustadz untuk doanya, mangga. Dikirim lewat WA ya Teh? Iya Pak Ustadz. Ya, ya baik. Ada Pak Ustadz? Saya pakai yang ini nih. Atau saya mau kirim lewat sini Pak Ustadz, lewat ini Zoom. Ya, yang lewat WA sudah ada yang lewat ya. Oh sudah ada. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Teteh ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, jamaah sekalian. Kita di penghujung dan kita saling mendoakan terkhusus tadi yang disampaikan ya Teh Madinah, kemudian suaminya Teh Vira, juga Teh Alfi yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan kesembuhan dan tentunya diberikan kesabaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kemudian siapapun yang sakit, saudara, tetangga, doa terbaik juga yang senantiasa kita pekan-pekan sebelumnya kita mendoakan, ya doa yang sama untuk orang-orang yang sama dan orang-orang lain yang sedang sakit, tentunya mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesembuhan. Dan untuk sekarang mungkin kita membacakan barusan ada dari Mbak Berta ya, yang sedang sakit. Kita mendoakan Unifira Rahman, kemudian Sunarto bin Karbino, Herlina Karyati bin Karsi, Ibu Usmarni, kemudian Mari Lawis Slembrok, kemudian Ibunda Teh Madinah tadi, kemudian Ibunda Teh Adiba dan Teh Madinah yang sedang sakit. Nah, siapapun yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Allahumma rabban nas al-hibil basa isfi ya Rabb al-asma'ul madhkur, sembuhkanlah nama-nama yang kami sebut ya Allah. Anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa la yughadiru saqam. Juga kemudian anak-anak dan keluarga mudah-mudahan ditetapkan keimanannya salih saleh, kemudian dimudahkan di dalam pendidikannya, pergaulannya baik, dan juga kemudian ada anak-anak yang belum lancar berbicara, Allah yang Maha memberikan segalanya, ya mudah-mudahan Allah mudahkan bicara. Di dalam keimanan, dalam kesolehan dan pendidikannya kita doakan, ya Adam, Raihan dan Bazil bin Nasabau, kemudian Rian Bazil, kemudian Fatir Al-Mazan, Khalisa Naura Heddaji, binti Zakaria Heddaji, kemudian Oliver, Rizky Majid dan Sony Wibowo, kemudian Faul Jaradil Lampar, Laura Siagian Arjuna bin Ferreri, kemudian Capucin bin Ferreri, Dilan dan Adelia Ibrahim, Abbas dan Naila Abbas, Eliseo, Kolatino, Al-Alali bin Mario, Kolatino, suaminya Teh Madinah, kemudian Muhammad Adi Aryadinata, kemudian Muhammad
Thierry Aryadinata. Ya. Itu nama-namanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai namanya, tapi Allah Maha mengetahui akan nama-nama. Doa terbaik untuk anggota keluarga dan keturunan kita semua, khususnya Majelis Pengajian Perancis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, kemudian ketenangan dan keistiqomahan di dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafiina wa Muhammad. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم طول وبارك امورنا وصحح اسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت ايماننا واحسن اخلاقنا والى الخير قلدنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدنيا والدنيا والاخره ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat dan berkah. Dan Allah memberikan usia kepada kita sampai nanti bertemu kembali. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nuhun warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz. Baik, Terima saya kasih, Pak serahkan Ustadz, kembali buat ini, kepada Teh Desi. Iya. Akhir kata saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan baik bahasa tubuh ataupun mungkin tutur kata saya, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan Teh Desi, mangga. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz atas ilmunya pada kajian pagi ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Teh Dini selaku moderator. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di kajian pagi ini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin.